Oke guys, kembali lagi sama gua Arvin Santoso. Kali ini kita kembali lagi bersama Farel. Iya, ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Sapa dulu dong dengan apa namanya Bahasa Italia. bahasa yang lu sudah temui nih. Hello guys. Bom dia, buongiorno, bonjour, buenos dias. Nah tuh artinya apa tuh? Pasti halo tuh ya. Halo, selamat sapaan pagi ya. lah, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang. Buongiorno. Bisa dijelasin mungkin Rel, itu dari negara mana aja tuh? Kalau bom dia itu lebih ke Portugis ya. Portugis, kalau Buenos dias ya Spanish ya. Spanish, Kalau bonjour ya Prancis. Prancis, Buongiorno Italia. Itali. Kenapa ada 4 negara itu bahasanya lu observe dan lu pakai tadi untuk menyapa? Apa namanya cerita di balik itu, Ren? Cerita di balik 6 bahasa itu ya. Pertama 6 bahasa. 6 bahasa kapalnya itu. Tar dulu, tadi Italia, Italia. Terus Inggris. Oh, ada Inggris juga. Inggris juga kan. Prancis. Terus Spanish. Spanish, Portugis. ada Jerman juga. Ada Jerman juga, 6 bahasa. Ya. Itu apa tuh? Jadi sebenarnya itu kan kapal gua kan perusahaan orang Italia kan, namanya Costa Cruz atau bahasa lebih terkenal kan Costa Crociere. Nah, jadi kalau gua di spot-spot di restoran itu pun juga menu makanan, informasi sampai apa lagi tuh ya. Sampai pemberitahuan apapun itu pakai 6 bahasa di kapal itu. Selalu ada 6 bahasa itu. Selalu ada. Oke. Jadi lu singkat ceritanya adalah lu nih menjadi awak kapal kemarin ya. Jadi kru kapal ya. Kru kapal. Tapi kru kapalnya ini internasional, bukan yang nasional. Bukan. Oke. Jadi kita akan bertanya-tanya nih teman-teman. Jadi bagi kalian yang Ingin penasaran, ingin bekerja sebagai awak kapal juga, terlebih awak kapal internasional, mungkin bisa ditonton video ini sampai habis, dikarenakan video ini akan banyak mengandung informasi-informasi yang mungkin berkaitan atau yang mungkin kalian butuhkan lah gitu ya. Iya, betul. Nah, oke. Jadi untuk poin pertama nih Rel yang pengen gua tanyain gitu ya. Boleh. Go ahead. Gimana sih lu ngurus dokumennya? Pasti kan untuk bekerja di luar negeri. Kayak gini, lu jadi orang yang bekerja di luar negeri, bukan awak kapal pun itu ribet. Iya. Harus ngurus paspor, visa, paspor ya. terus visanya juga beda Pelaut kan lah ya, dengan visa yang kita ketika kita vacation. Iya, pasti beda. Itu gimana Rel? Bisa dijelasin mungkin ya? Kalau dokumen itu kan kita harus menghubungi agensinya kita dulu sendiri. Oke. Nanti dia ngasih listnya tuh nanti di sana. Apa aja sih yang kita harus bikin? Yang pertama ada dokumen namanya BST, yaitu Basic Safety Training. Oke. Itu kalian bisa dapetin di Pertamina Rawamangun. Oke. Atau di Fokus Maritime yang ada di Tangerang Kota bisa. Yang terakhir, yang kedua itu adalah SAT. Security Training itu, Safety Training juga sama lah. Awareness itu juga kalian bisa dapatkan di 2 tempat tadi yang saya bilang. Pertamina sama di Fokus Maritime itu. Oke. Atau yang di luar kota juga bisa lah. Yang ketiga adalah, yang terakhir ini adalah ada crowd management. Jadi itu juga sama juga, lokasinya ada 2 tadi, atau 2 tempat yang lain juga ada. Yang keempat ini ada buku pelaut. Nah, buku pelaut tuh wajib dipegang sama semuanya. Kayak kalian mau F&B, housekeeping lah, entah kalian kapten lah atau mesin, itu wajib. Nah, tapi yang kalian harus teliti dengan buku pelaut adalah kalian jangan salah pilih background. Maksudnya jangan salah pilih background tuh gimana tuh, Ren? Jadi nanti tuh dengan warnanya itu tuh dia udah tahu gitu loh. Biru tuh apa, merah apa. Nah, ini akan saya jelaskan nih. Oke. Kalau biru itu kalian backgroundnya adalah orang dek kapal. Oke. Jika kalian pilih merah, maka itu adalah kalian orang mesin kapal. Oke. Jangan sampai salah, karena dek sama mesin tuh bedanya bukan main di kapal. Jadi mungkin kalau di dunia TNI AL mungkin ada yang teknisi ya. Teknisi, betul. Teknik. Itu orang mesin itu. Orang biasanya. mesin dan ada yang navigasi kayak gitu itu orang dek. Orang gitu. dek ya. Oke. Sama yang terakhir kalian tuh bikin namanya SID, namanya Seaman ID itu. Sebenarnya kayak apa ya, SID itu kayak
Kayak kalian bikin SIM atau bikin KTP para pelaut. Oh, jadi itu untuk apa pelayar? Untuk apa? Untuk ID-nya. ID seorang Pelaut. pelaut. Nanti kalau misalkan nih, kalian ke negara tujuan nih, pasti akan ditanya sama orang imigrasi. Sama kayak gue waktu kemarin ke Brazil. Diminta tuh, apakah kamu punya SID nggak? Kalau ada, kasih ke orang ininya, orang imigrasinya. SID itu gunanya apa tuh, Rel? Buat mengecek dia bener nggak kerja di kapal ini gitu loh. Jadi seluruh awak kapal harus punya SID. Harus punya SID. Oke. Sama buku pelaut juga wajib punya. Nanti akan dicek semuanya kalau di imigrasi sama di pelabuhan itu. Jadi buku pelaut itu sifatnya itu bukan untuk hanya edukasi, cuman untuk lu bawa terus sebagai pedoman ya. Terus nanti di kapal tuh akan dicatat apa aja sih yang dilakukan gitu loh. Oh gitu. Nanti ada capek juga dari pihak staf kapten. Gitu. Oh oke. Jadi ternyata buku pelaut tuh kayak buku note ya. Buku note gitu ya. Tapi bentuknya tuh kayak paspor. Kayak paspor bentuknya. Oh alah, sangkain gua tuh itu kayak tata cara apa gimana gitu ya. Bukan. Nanti ada catatannya gitu. Oke. Kalau kapal terjadi tenggelam atau kecelakaan di laut harus ngapain. Tapi kan itu dicatat sendiri itu. Nanti ada orang yang nyatetnya. Oh, kita kasih ke orang itu nyatet. Iya, di kapal begitu. Oke. Oke nih Rel, ini menarik banget ya. Makanya kita mau kupas lebih dalam lagi. Makanya kita lanjut ke next question lagi nih. Boleh, silakan. Kehidupan di kapal tuh spesifik di dalam kapal ya, Rel? Iya. Itu kayak apa sih, Rel, sebenarnya? Kan kalau misalnya nih Di darat ya. di darat kan kita udah biasa ya, yang makan, tidur, bangun, sarapan, kerja, naik mobil kan, naik motor. Iya. Lu gini dulu deh, lu di kapal tuh udah berapa lama nih jadinya nih? 8 bulan. 8 bulan. Ini lumayan lama loh. Lama, soalnya Farel ini itu sebelum berangkatnya itu gua temenin dan pulangnya langsung ke sini juga, teman-teman. Jadi di kehidupan gua aja banyak perubahan ya, apalagi Farel yang melaluinya hanya di kapal tuh. Kita aja di darat udah ngerasa lama, gimana Farel yang di kapal. Gimana sih, Rel, itu di dalam kapal tuh kayak apa gitu? Dalam kapal. Jadi ini kan kapasitasnya 3.000 orang di kapal. Oke. Hampir 4.000 lah itu kapalnya kan. Itu ukurannya gede apa masih sedang tuh? Masih sedang sih. Masih sedang ya? Kalau gede lagi tuh ada yang sampai 9.000, 4.000. Mantap. Oke, lanjut, Rel. Dan di kapal tuh ya kadang ada lift juga ada. Ada tangga darurat juga ada. Oke. Dan apalagi wifi juga ada ya. Kamar mes juga. Nah, tapi ini kalian harus tahu ya, kerja di kapal itu mohon ya, nih anak-anak yang suka jorok di kamar nih ya. Sesekali nggak boleh jorok di kamar. Oke. Kalian mau tahu, kalau kalian ketahuan jorok, itu kalian bisa dipecat loh, dipulangin loh. Oke. Ancamannya itu doang. Karena itu bagian dari Kebersihan. responsibility juga ya. Nanti itu akan diinspeksi sama pihak kapal nanti. Siapa yang menginspeksi itu? Apa nama jabatannya itu apa tuh, Rel? Namanya Chief Crew Housekeeping. Chief Crew Housekeeping. Oke. Sama nanti ada staff kapten juga yang akan ngecek. Oke. Staff kapten ya. Iya, betul. Tuh, teman-teman. Nah, terus maksudnya ini mungkin dari pertanyaan gue tadi mungkin bukan kondisi secara ininya di kapal, tapi kayak elu sebagai manusia yang terus-terusan tinggal di satu tempat yang sama, Rel, yang nggak bisa bisa sih melihat dunia luar, cuman itu kan ketika kapal bersandar. Cuman maksudnya waktu cruising itu kan berapa lama kira-kira? Cruising tergantung kotanya juga ya. Ada yang sehari, ada yang juga 2 hari. Oke. Oh, jadi sehari 2 hari ya masih oke lah ya. Terkecuali kalau kapal tuh crossing, misalkan crossing tuh gini loh. Artiannya kalian dari Argentina ke Denmark aja tuh itu lama crossing tuh. Oh iya dong. Mecah lautan soalnya. Mecah lautan bener. Tapi lu nggak ngalamin tuh ya? Ngalamin. Oh ngalamin tuh. Gue dari Argentina ke Yunani tuh. Berapa lama? 14 hari. Itu kita cuma ya wifi-nya di kamar. Itu tuh kalau kapal kayak lu gitu, itu ini nggak sih apa namanya? Ombak gitu masih berasa nggak sih, Rel? Oh, berasa. Berarti mabok laut ada tuh? Banyak mabok laut. Jangan mabok laut, kita di kapal pun punya rumah sakit. Oke, ya harus ada. Harus ada, takutnya kan penumpang kenapa-kenapa kan gitu loh. Jadi tetap kayak naik kapal biasa gitu? Kayak kapal biasa. Tapi gue pernah ya waktu itu kapan ya, dari Brazil mau ke Spanyol, kapal tuh menghantam ombak 1,5 meter. Masya Allah.
Terus Tapi ya perwira navigasi itu tetap bisa harus gimana sih safety-nya kayak gimana untuk lawan ombak gitu loh, supaya penumpang ini selamat, bahwa ini penumpang ini adalah tanggung jawab di pundak saya. Oke. Gitu. mantep. Itu ya temen-temen ya. Jadi ternyata sangkain gua tuh karena kapal udah gede banget, ombak gak berasa. Tapi mungkin semakin jauh berlayarnya, semakin ombaknya itu juga macem-macem ya. Macem-macem Jadinya ombaknya. ya. Jadi tetap berasa teman-teman. Bayangin 14 hari tadi crossing kan, 14 hari ke Yunani. Dari Argentina. Dari Argentina ke Yunani 14 hari dengan kondisi lu berasa terus-terusan di kapal. Lu pernah gini nggak sih Rel, waktu lu lagi bersandar nih, terus lu turun dong pasti kan? Sempat lu, dong. Lu Foto-foto lah apa. Foto-foto lu di Negara mana gitu di lah. negara itu. Itu tuh sempat kalau lu jalan tuh kayak ngerasa masih ngambang-ngambang gitu nggak? Enggak sih. Enggak? Biasa aja sih ngambang. Wah, hebat dia berarti. Enggak kan goyang-goyang enggak sih. Tapi kalau udah nempel daratan biasa-biasa aja. Oke, hebat berarti dia. Karena kalau gue pribadi, gue abis naik lift aja tuh, kadang kalau keluar lift itu kalau agak tinggi ya lantainya ya, itu suka ngambang, suka apa sih kayak goyang, kayak ngerasa masih di lift kayak gitu. Berarti dia hebat, dia punya ini kayak bukan imunitas sih ya, tapi lebih ke kekuatan untuk menghadapi ombak. Berarti emang udah dipersiapkan tuh ya, fisik segala macem. Kadang-kadang gue juga pernah ya di laundry kapal tuh nyuci sambil kedengaran suara kapal menghantam ombak tuh sering ya. Karena laundry tuh di ujung geladak dia lokasinya. Jadi kalau kita lagi nyuci atau apa kapal lagi menghantam ombak kedengeran suaranya. Bus gitu. Bus gitu loh, brus. Bisa sampai 3 kali 4 kali bahkan berlebih ya. Nah, ini selanjutnya tuh penting banget nih buat teman-teman ketahui semua ya. Mengenai keselamatan atau kalau ada hal-hal yang urgensi itu gimana cara menyampaikan ke keluarga tuh, Ren? Biasanya ya kalau para kru ini penting ya. Jika di keluarga kalian ada yang berduka lah, ada yang kritis misalkan, kalian boleh izin nggak sih? Boleh dong. Gitu. Oh boleh. Boleh, karena prioritas kalian. Ada caranya nggak? Oh ada dong pasti. Yang pertama, kru harus cari atasan dulu pertama. Dari atasan nanti dia akan ngecek bener nggak nih krunya lagi dalam keadaan keluarga berduka atau tidak. Atasan tuh berarti manajer. Manajernya dulu. Manajer departemennya dulu. Oh, di situ ada HR-nya juga gitu model ada HR ada. Oke. Nanti dari manajer sama HR itu kalian tuh diarahkan ke staff kapten. Oke. Kalian bisa bilang ke staff kapten dengan jujur aja, kenapa kamu pulang. Kalau staff kapten kalian mengiyakan, ya udah kalian ntar dipulangkan, dibelikan tiket dan lain-lain. Dibelikan tiket ya? Iya, karena perusahaan akan beliin tiket, bukan kita yang beli tiket. Tuh, itu kalau lu kerja di perusahaan internasional, memang standarnya itu seperti itu teman-teman ya. Gitu. Oke. Itu kalau misalnya ada kabar urgent, ada kabar berduka dari keluarga di rumah. Tapi kalau misalnya awak kapal yang kenapa-napa gimana? Yang kenapa-napa kayak sakit itu misalkan. Sakitnya tapi sakit keras misalnya. Oh kalau keras. Itu gimana tuh caranya? Nanti biasanya supervisor atau manajer ke rumah sakit dulu. Oke. Yang di kapal dulu ya misalkan ya. Ini dokter bisa menangani apa enggak? Kalau tidak, nih ada cara lain ya. Jadi kapten sama staff kapten itu akan mencari daratan yang terdekat. Oke. Dia akan mengubah rutenya gitu loh. Atau enggak gini, bisa jadi nyampe tujuan lebih awal. Karena kita nggak mau penumpang ini kenapa-kenapa. Karena kita di kapal tuh punya kamar mayat. Jangan salah, serem. Ada kapal mayat ya? Ada kamar mayat di kapal. Oh kamar mayat ya. Itu. Jadi kalau penumpang itu tuh gue pernah ngalamin si kapal tiba-tiba nyampe tujuan tuh lebih awal. Dan ternyata ada penumpang yang sakit kritis banget. Innalillahi. Tapi tertolong enggak? Tertolong aja. Alhamdulillah. Diminta nyampe pelabuhan Malaga itu. Kapal tuh udah menghubungi pihak pelabuhan untuk menyiapkan ambulan kepada penumpang yang kritis itu. Dijemput lah. Berarti emang harus prepare semua ya? Iya, prepare semua. Nggak bisa sembarangan tuh di kapal tuh. Itu teman-teman tuh sangat penting ya untuk misalnya kalian takut nih gitu ya. Gimana ya kalau misalnya amit-amit keluarga gua ada yang meninggal kah, ada yang apa kah, ada yang sakit keras, ibu gua sakit perlu gua apa gimana, itu gimana izinnya
Itu tuh caranya begitu. Jadi mulai dari manajer, Staf kapten, HRD. Langsung dibelikan tiket nanti. Oke. Gitu ya. Oke, next nih. Oke, boleh. Tadi kita udah singgung dikit soal kapal bersandar. Iya. Tapi emang kalau kapal bersandar itu, lu ngapain? Strolling around aja kah? Atau juga belanja, makan, apa gimana tuh? Kadang-kadang gue belanja. Enggak, gini dulu ya. Kapal bersandar itu berapa lama biasanya? Bersandar itu biasanya 13 jam. Lama ya? Lama. Kadang-kadang ada juga singkat kalau mau. Ada yang 4 jam, ada yang 6 jam. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kapal bersandar kadang-kadang ya gue belanja kebutuhan lah. Misalkan kayak sabun cuci baju lah, peralatan mandi lah, bisa belanja di luar. Karena kalau di kapal tuh kadang-kadang mahalnya bukan main. Oh, kapal lebih mahal ya? Lebih mahal. Apalagi kalian suka makan keripik atau biskuit nih, pengen beli di kapal. Tapi kadang-kadang jangan sampai kaget sama harganya gitu loh. Karena kalau di darat kalian belinya cuma 1 euro atau 1 dolar gitu loh. Di kapal tuh bisa lebih dari 1 dolar atau euro gitu loh. Berapa tuh biasanya bedanya? Beda 4 atau 3 euro lah sekali belanja. 4 sampai 3 euro tuh 3 sampai 4 euro tuh mahal loh guys ya. Mahal. Jangan asal-asal gini loh. Kalian nih di kapal nih. Misalkan lagi bersandar di Spanyol nih. Wah, butuh snack nih. Wah, ini murah. Taunya sampai kapal kamu mikir-mikir nih, kalian mikir-mikir. Aduh, nih gue belanja segini nih. Gak boleh kayak begitu, guys. Karena emang udah begitu ya adanya ya. Iya, makanya harus hati-hati lah dengan keuangan juga. Ya, harus pintar-pintar menjaga finansial kalian di kapal. Oke, terus Rel, tadi lu udah bilang ada manajer, ada staff kapten, ada HR, ada shift Shift crew. Itu sebenarnya daftar jabatan di awak kapal itu apa aja tuh, Rel? Sebenarnya banyak ya. Oke. Yang pertama pasti kapten lah ya kan. Kapten itu kepala dari kepala tuh nomor ya? Nomor satu ya. Orang nomor 1 di kapal. Tapi, kapten. Jujur ya, kalau kita jadi kapten dia harus kenal perusahaan gitu loh. Yang kedua, ada namanya KKM. Apa tuh? KKM adalah Kepala Kamar Mesin Kapal. Kepala Kamar Mesin Kapal. Oke. Yang kedua, ada staf KKM. Oke. Staf KKM itu adalah staf Kepala Kamar Mesin Kapal. Oke. Tapi tugasnya dia cuma untuk orang mesin, bukan orang dek ya. Oke. Nih, yang ketiga nih ada staf captain yang tadi kita pernah bilang tuh. Staf captain adalah ya itu tadi kerjanya cuma harus mengurus yang lain juga kan. Itu juga kerjanya juga bantu-bantu kapten ya. Ada IT juga, IT kapal. Oke. IT kapal ada. Environmental kapal juga ada. Dan paling bawah itu adalah ada HR. Gitu. Kalian mau request pindah kapal pesiar kemana aja? Ya kalian harus daftar ke HR. Oke. Itu. Jangan takut. Mereka akan baik ke kalian kok. Oke. Gitu ya. Jangan takut. Orangnya baik-baik. Insya Allah. Insya Allah baik-baik. Jangan pernah takut pokoknya. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir kalau dari pertanyaan inti kita ya, pertanyaan pokok itu gue penasaran sih, lebih ke gue aja penasaran. Iya. Nama-nama kapal nih, Rel. Dimulai dari level tertinggi sampai yang paling rendah. Oke. Yang pertama, kalian pernah dengar ini nggak? Kapal Wonder of the Seas sampai Odyssey of the Seas. Oke. Itu adalah kapal milik Royal Caribbean. Oh, itu anakannya Royal Caribbean tuh ya? Oh, banyak. Iya, itu banyak banget kapalnya. Itu gue sering ketemu di Eropa tuh kapalnya. Sering banget papasan sama dia. Yang kedua, kalian pasti udah tahu dong Om Jangkara Vincent Hulu di mana kapalnya. Itu kalau kalian pernah dengar kapal Norwegian Prima, Norwegian Encore, Norwegian Viva, itu adalah kapal perusahaan dari Norwegian Cruise Line. Norwegian Cruise Line. Ya. Oke. Sama itu dulunya kapal punya Miami yang punya orang Miami maksudnya ya kalau kapalnya ya. Yang ketiga, ada juga nih yang orang suka bilang kapal dengan mirip dengan cerobongnya tuh sirip hiu.
Oke. Itu namanya kapal Carnival. Carnival. Itu yang punya juga sama, orang Miami juga yang punya. Oke. Yang sekarang lagi viral nih, kapal Virgin. Virgin tuh yang punya orang Amerika juga. Oke. Nah, terus, nah ini nih yang paling unik nih. Kalian di mana-mana kan kalau lihat kapal pesiar warnanya putih ya. Ini kita ada kapal Belanda nih. Kalian mau tahu nggak julukannya apa? Apa tuh? Si kapal hitam. Kapal hitam. Namanya adalah Holland American Line. Yang punya orang Amerika juga. Orang Belanda sama Amerika. Tapi emang per kapal yang gue pernah lihat itu ya, yang kapal Holland American Line tuh di bawahnya itu tentang tetap itu nama dari Rotterdam Belanda. Jadi kantor ada 2. Di Rotterdam ada, di Seattle juga ada. Oke. Gitu. Yang terakhir ada kapal Costa tempat saya kerja. Oh, itu paling kecil tuh. Paling di bawah itu. Paling Di bawahnya Royal. Tapi nggak apa, masih bisa beroperasi kapal. Oke. Itu. Tapi gini, lu berarti bekerja di kapal yang mungkin entry level kali ya? Iya. Entry level. Tapi gimana, Rel? Selama lu bekerja di situ, apakah memiliki kesan yang udah lumayan oke, lu bisa enjoy dengan pekerjaan lu apa gimana? Awal-awal ya adaptasi dulu seminggu lah. Oke. Karena kan kita masih kayak puyeng-puyeng juga kan, masih ada masih kangen sama daerah darat juga kan. Asik. Tapi lama-lama seminggu kemudian langsung inget semuanya. Oh, kerja di kapal kayak begini gitu loh. Oh, dunia kapal kayak begini. Oke. Ternyata keras juga gitu loh. Hati-hati juga kalian kalau di kapal, jangan mentang-mentang baik, tapi kadang-kadang juga orangnya strict juga gitu loh. Oke. Jadi overall oke lah ya. Overall oke lah. Oke nih, sekarang lanjut ke yang seru-seru nih, Rel. Boleh. FAQ ya, FAQ. apa yang sering ditanyain oleh orang-orang di internet mengenai awak kapal gitu ya. Boleh. Yang pertama, gimana cara mendaftar sebagai awak kapal internasional? Oke. Step by stepnya Step tuh. by stepnya ya. Kalian kalau mau daftar awak kapal internasional, kalian cek dulu bagian apa yang kalian suka. Oke. Contoh pertama, kalian ikut pelayaran tuh, misalkan sekolah pelayaran di Jakarta atau dimanapun lah. Itu kalian harus cek dulu bagian apa yang kalian ikut selama di sekolah pelayaran itu. Oke. Itu apakah kalian di mesin atau di deck atau dimanapun atau mau catering, dicek dulu. Oke. Karena sekarang apa? Banyak simpang siur nih. Orang mesin pengen jadi kapten itu sudah salah banget. Gak bisa ya? Gak bisa. Karena beda banget ya. Deck sama mesin tuh bedanya bukan main. Yang bisa jadi kapten berarti Orang deck. orang deck. Kalau orang mesin adalah itu namanya KKM yang tadi saya pernah bilang tadi tuh. KKM adalah kepala kamar mesin. Itu orangnya juga sama setara dengan kapten di kapal. Jangan pernah salah pilih jabatan. Dan jangan salah pernah pilih profesi yang kalian pernah ingin dari dulu sampai sekarang tuh. Karena di kapal tuh akan beda banget. Oke, setelah memilih itu, selanjutnya Bikinlah dokumen. dokumen-dokumen tadi yang kita udah jelasin. Udah jelasin tadi kan ada BST, CCM, SAT. Jangan lupa bikin. Dan kedua, buku pelaut juga sama paspor juga bikin. Sama yang tadi terakhir itu SID diminta. ID-nya ya. ID pelautnya diminta. Nanti kan di kapal dicek semua tuh. Oke. Gitu. Terus ada lagi? Jabatan tertinggi ya tetap kapten lah gitu loh. Jangan pernah salah lah. Pokoknya kalian harus tahu tuh jabatan bawahnya mesin sama dik tuh kayak apa gitu loh. Kalau mesin, jabatan paling bawahnya dia oiler. Oiler tuh paling bawah banget ya. Yang ganti oli. Enggak juga. Dia juga ngecek-ngecek mesin juga. Oh misalnya. gitu. Atau teknisi lah gitu, paling bawah kan. Kalau deck itu lebih ke bosun lah atau mualim yang paling bawah tuh. Sama dia juga ada di di navigasi juga banyak lah gitu. Memang orang deck itu di bagian navigasi ya. Nama tempat kerja kita juga tahu loh, namanya bridge gitu loh. Kenapa kita bilang bridge? Karena kayak jembatan gitu kan tempatnya tuh, panjang. Jadi kayak meja ini kan panjang gini nih. Sebenarnya tuh ada 2 tempat ya. Klakson kapal tuh bisa di sebelah sini lah, kanan atau kiri ada. Gitu. Oke. Nah, tadi lu bilang ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah.
Lu berarti masuk ke yang tengah-tengah? Tengah-tengah. Tengah-tengah. Untuk yang kayak lu nih, Rel, yang tengah-tengah, karyawan yang tengah-tengah nih. Iya. Itu upahnya berapa di situ? Upah apa gajinya nih? Gaji. Gaji nggak tahu, beda perusahaannya beda gaji sih pasti sih. Enggak, kalau lu? $500 sih. $500 per bulan? Per bulan. $500 tuh sekarang berapa ya? 7 juta. 7 juta per bulan. Tuh, kalian fresh graduate, jangan ngeluh dikasih gaji 5 juta. Dia mesti berlayar cuma dapat 7 juta. Iya, emang begitu gaji. 7 juta, Rel. 7 juta. Internasional tuh ya. Itu kalau Tapi dengan tunjangan-tunjangan lain kali ya. Dapat. Ntar dapat ekstra juga kok. $50 dapat ekstra kok. $50. Ya. Oke. Ya. Oke, itu kerjanya apa? Itu tiap hari tuh kerja ya? Kerja tiap hari. Nggak ada libur tuh? Nggak ada libur. Ya kita kapal gimana berlayar mau minta libur susah. Jangan berharap. Teman-teman bener deh. Lu pada yang fresh graduate mending 5 juta nggak usah dikeluhin dulu, beneran. Dia 7 juta di luar negeri, di dalam kapal, kagak istirahat, lu bayangin. Istirahat ada, cuman maksudnya bentar doang, terus nggak ada libur, teman-teman, nggak ada libur. Lu tuh Sabtu Minggu libur, Sabtu Minggu healing, anjing. Dia kagak ada gitu loh. Terus kerjanya tuh apa? Surfing gitu-gitu. Serve makanan, ambil order makanan tamu. Oke, ya jadi kalau yang bilang kerja di kapal kaya, lihat kita. Lihat kita dulu nih. Kalau kapten mungkin lah pasti. Kapten kan berurusan sama orang lain. Itu kan, wah itu mau udah tinggi banget. Cuman kalau yang kroco ya, aduh, ya udahlah. Jangan berharap. Alhamdulillah aja, alhamdulillah. Oke. Iya. Nah, bedanya kapal internasional sama nasional. Kita tuh kalau kapal nasional tuh ada nggak sih? Yang kayak lu gitu nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kayak kapal feri doang sih, yang nasional. Kapal feri standar ya, cuma nyebrangin Jawa Bali kayak Jawa Bali gitu. sama Lampung Jawa lah, sama Lombok Bali lah. Iya, Lombok Bali. Kalau internasional kan udah kemana-mana tuh, namanya juga ntar ada crossing gitulah. Iya, lautan lepas tuh kalau internasional tuh ya. Lautan lepas, hati-hati yang kalian suka mabok laut. Siap-siap, harus siapkan mental diri kalian lebih kuat lagi. Oke. Nah, kalau skill nih, Rel, skill apa aja yang perlu lu punya sebagai awak kapal? Yang pertama sih bahasa Inggris dulu ya. Karena itu yang pertama banget ya. Kalau misalkan kalian ada fasih yang lain, misalkan mau Italia lah, Spanyol, Jerman, terserah kalian tuh. Itu adalah hak kalian juga gitu loh. Kalau bisa bagus, kalau enggak ya udah nggak apa-apa lah ya. Iya, gitu. Jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja kalau di kapal. Tapi mereka orang Eropa tuh juga ngerti lah ya bahasa Inggris ya. Ngerti lah pasti. Ada nggak kejadian lu lagi serve makanan atau apa, terus ada yang bertanya ke lu tapi nggak pakai bahasa Inggris tuh ada nggak? Ada, sering. Oh gitu. Terus gimana tuh? Ya gue jawabnya ya sorry aja gitu. Sorry aja. Nggak bisa sih ini. No entranta atau apalah pakai bahasa yang ada itu aja. Lu jawab sorry ya. Gitu. Nggak juga sih. Sorry senyore gitu loh. Oke. Sangkan sorry kayak presiden kita kan? Enggak. Biasa aja sih. Enggak ya? Harus yang formal kepada tamu. Terus kalau skill dalam hal surfingnya atau menyajikan makanannya itu dipelajari sebelum masuk kapal apa setelah masuk kapal tuh, Del? Sebelum masuk kapal pasti. Lu belajar dulu dong, Belajar hospitality dulu. gitu-gitu. Kayak gini kan, misalkan ngasih makanan tuh yang... Maksud gua belajarnya di mana? Dari kampus bisa, dari pelatihan juga bisa. Oh, karena dia emang itu Pariwisata. perhotelan, pariwisata ya. Iya. Lu belajar hospitality di situ. Oke, lanjut. Waduh, nih yang ngeri-ngeri nih. Kegiatan awak kapal saat gabut tuh ngapain? Belanja biasanya. Yang tadi lu bilang belanja. Iya, belanja kan keperluan yang lu... Nggak, maksud gua gini, kalau belanja itu kan berarti ada occasion-nya itu. Maksudnya gini, ketika lu misalnya istirahat, udah nggak ada kerjaan nih, gabut. Ya, gabut. Itu ngapain? Apakah main Mobile Legend? Apakah tidur? Biasanya orang kapal kalau yang ngerokok ya ada lantai khususnya nanti. Oh, smoking area. Areanya ada di geladak 4. Geladak 4, oke. Itu semua pada kumpul tuh, mau orang mesin lah, orang dek sama housekeeping lah, yang lainnya pada kumpul situ semua. Ada juga yang mau keluar juga boleh, mau belanja atau keluar gimana itu?
Ya kalau lagi gabut ya. Lagi bersandar maksudnya? Bersandar boleh Oke. keluar. Tapi kalau di tengah laut ya kadang-kadang di kamar, nge-wifi, pakai. Nggak ada yang tiba-tiba berenang ke laut gitu? Nggak ada, nggak boleh itu nggak boleh. Boleh. Bisa di suspend kapal nanti sama kaptennya juga karena suspend jadinya. Oke. Terus yang terakhir. Aduh. Pertanyaan terakhir. Kejadian mengerikan apa nih yang pernah lu alami selama di dalam kapal? Yang lu alami ya, bukan yang lu tahu ya, tapi yang lu alami sendiri nih. Ini gue pernah kejadian yang lebih ngeri di kapal. Apa tuh? Pernah satu penumpang, dia tuh di kartunya nggak ada paket minuman. Oke. Dan Nggak ada itu paket minuman. Oke. Ya, karena kan di per kapal itu kan kalau tamu mau makan restoran kan ada paket minumannya dong. Oke. Dia kan ngecek nih bener nggak, kalau nggak kan dia harus bayar pakai di kartunya itu. Oke. Nah, ini gue mau waiter gue tuh udah berkali-kali bilang, maaf ya nyonya tuan, anda tidak punya paket ini, kalau anda mau anda harus beli. Oke. Mereka nggak percaya. Dalam bahasa apa lu ngomongnya? Waktu itu Inggris, waiter gue pakai bahasa Italia waktu itu ngomongnya. Oh, sangkan kalau lu ngomong pakai bahasa Sunda ya emang pasti nggak tahu dong. Enggak lah, pakai Inggris sama atau Italia Oke. lah. Nah itu berkali-kali kita coba gitu kan. Ini kok lama-lama penumpang ini makin kehilangan kesabaran gitu loh. Lama-lama teman gue yang itu orang luar negeri itu dilemparlah gelas ke muka waiternya. Innalillahi, serius lu? Serius, itu nggak bohong gue. Siapa yang lempar gelas? Tamu yang lempar gelas. Wah, Pecah? Pecah. Innalillahi. Berdarah sininya. Gaji 7 juta ditampar gelas anjing. Terus gimana? Itu gimana itu? Di kapal, lagi makan malam. Enggak, terus gimana? Berdarah dong. Berdarah ya. Yang kedua, ya restoran diinvestigasi lah sama kapten sama stafnya. Diinvestigasi abis-abisan. Luar biasa. Itu real ya terjadi. Itu real ya? terjadi. Dan yang terus yang itu terakhir, tapi si penumpangnya dikeluarin nggak? Dikeluarin. Kita kick out dari kapal. Kick out berarti dari kapal nih di kick gitu ke laut? Enggak. Oh enggak. Bersandar dulu di pelabuhan. Bersandar dulu ya. Iya, karena itu udah jatuhnya nggak sopan itu. Nggak sopan. Bukan nggak sopan lagi, itu kriminal ya. Itu bukan nggak sopan. Kalau nampar orang pakai gelas itu bukan nggak sopan lagi ya teman-teman. Tapi nggak boleh kriminal di kapal. Ya. Tolong. Ini berdarah soalnya nih. Berdarah nih. Ini korbannya tuh sampai sebulan nggak kerja loh. Ini. Sebulan nggak kerja tuh. Halo, aduh. Kalian harus alami yang di kapal tuh. Yang pengen kapal tuh harus alami tuh kalau kalian pernah kena kayak gitu tuh. Karena itu juga jatuhnya kemana-mana gitu loh. Capek kita kayak gitu. Iyalah, pasti berentet ke masalahnya jadi ini lebar ya. Lebar kemana-mana. Dan yang kedua adalah jangan pernah berantem. Fighting. Fighting tuh nggak boleh. Nggak boleh. Yang kalau fighting tuh ujung-ujungnya begini. Sorry, no money, only ticket go home. Nggak ada uang, cuma ada tiket buat pulang doang. Bener-bener jadi sebulan upah lu itu nggak dikasih? Nggak akan dikasih. Nggak akan dikasih. Kalau ketahuan berantem ya. Mantap. Sungguh ngeri kalau di kapal itu. Makanya jangan pernah keras kepala depan atasan kalian sendiri. Tuh teman-teman ya, jadi yang namanya kerja tidak ada yang enak. Tidak yang enak. Jangan pernah keras kepala depan atasan kalian sendiri, kesian. Jangan mikir, soalnya gini Rel, takutnya lu dicap pelaut nih, lu dicap awak kapal. Terus? Wah, lu duitnya banyak lu gitu kan. Lu duitnya banyak lu gini. Entar pada minta beli ini, minta beli itu ya kan. Jangan begitu banget. Karena ternyata kenyataannya memilukan guys. Memilukan banget dunia kapal itu. Jangan pernah main-main sama dunia kapal. Oke deh, kalau gitu Rel sekali lagi selamat datang di darat ya, kembali di darat. Ya. Semoga, ini rencana lu berlayar lagi nggak? Nanti bulan Mei. Astagfirullah, bulan Mei berangkat lagi. Rehat dulu lah, kesian nih udah 8 bulan di laut nih. Oke deh. Kalau gitu berarti emang udah passion lu di situ nih ya. Iyalah. Intinya pesan gua harus sopan, jangan berantem ya. Dan perlu diingat sekali lagi, melempar gelas ke muka orang itu kriminal ya. Bukan tidak sopan lagi. Tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Gitu. Thank you teman-teman udah saksikan sampai habis. Yo. Kita doakan bareng-bareng biar Farel naik gaji ya, nggak 7 juta lagi. Ini besok Mei kapal yang sama? Beda lagi kapal. Oh, beda lagi. Dari awal dong tuh gaji tuh. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kan naik lagi ada ini yang naik lagi ya. Semoga gajinya naik lagi dan bisa membawa orang tuanya pergi haji. Nah, tujuan pelaut ya. Gitu, dadah. Bye guys.